ITERA, Ava Water Management. Kepadanya disilahkan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati untuk Bapak Ibu, Ustadz, Kiai, dan peserta dan penyelenggara dari Hackathon Santri. Mohon maaf sebelumnya kami dari ITERA belum bisa berkunjung di seremonial kali ini karena terkendala banyak hal. Oke, saya mulai aja. Perkenalkan, di sini kami dari Institut Teknologi Sumatera membawakan sebuah alat sistem dengan nama AVA, yaitu sebuah alat pengontrol dan pemonitoring air dan memanajemennya di lingkungan pesantren. Lalu perkenalkan, ini adalah tim kami. Perkenalkan, saya sendiri adalah Vandila Dimas Prayoga dan dua teman saya, Arif Nur Arisman dan Abdul Surahman. Lalu kenapa sistem ini dibuat? Banyak latar belakang yang membuat kami untuk membuat sistem ini, terutama dengan judul hackathon yang diselenggarakan di lingkungan santri ya, pesantren ya. Jadi air itu menurut kami menjadi masalah utama gitu. Banyak pondok-pondok pesantren itu yang setelah kami survei di internet maupun bertanya langsung kepada santri itu tersebut gitu. Jadi permasalahan utama yang kami dengar itu adalah kekurangan air. Jadi di pondok pesantren itu karena kebutuhan air menjadi kebutuhan utama dan emang nggak bisa dipungkiri, emang setiap hari kita juga yang nggak di lingkungan pondok pesantren juga membuang-buang apa ya, cara memanajemen airnya itu masih kurang gitu. Nah, daripada membuat sumber air yang baru itu bagaimana kita alokasikan untuk menghemat air tersebut gitu. Makanya kami membuat sebuah sistem manajemen air yang dapat menghemat dan mendistribusikan air sesuai dengan keluaran yang dibutuhkan gitu. Oke, apa saja kelebihan dari alat atau sistem ini? Jadi ini kami sebut sistem, yaitu sebuah aplikasi dan sebuah hardware untuk mengkontrolnya. Yang pertama mudah digunakan, dan yang kedua kemudahan untuk memanajemen air, dan yang ketiga adalah water saving atau di mana fitur-fitur yang disediakan dapat mempermudah menghemat air, dan yang keempat adalah tips for water saving, di mana di sini sistem akan melogik atau seperti mesin learning. Jadi nanti ke depannya penggunaan akan direkomendasikan untuk settingan terbaik untuk bulan-bulan selanjutnya. Jadi nanti bakal ada masuk data dulu sekitar mungkin sebulan atau berapa minggu. Setelah jalan sistemnya akan
merekap dan memberikan hasil bagaimana sih settingan yang tepat untuk penggunaan air ke depannya. Misalnya keran masjid itu digunakan di jam-jam tersebut dan debit airnya bisa disesuaikan secara langsung. Nah, itu harapan kami penggunaan air bisa didistribusikan secara tepat dan nggak ada air yang terbuang sia-sia gitu. Jadi penggunaannya itu bisa diatur dari aplikasi tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari UI desainnya. Ini adalah 4 tampilan utama dari aplikasi yang kami buat. Jadi sedikit info, aplikasi ini dibuat menggunakan React Native dan backend-nya kita menggunakan Node.js. Karena emang Node.js yang paling cocok untuk IoT. Nah, di sini adalah tampilan home screen-nya. Di sini ada menu map, terus grafik data air per hari, terus di sini ada action untuk mengontrol keran-keran yang ingin diberikan hardware tersebut atau dikasih titik-titik di mana ingin dikontrol airnya. Lalu di sini adalah menu kontrolnya. Ketika action ini diklik, masuk ke sini. Lalu ini adalah menu tips hemat airnya, di mana di sini akan mengakumulasi penggunaan data air, data bulanan, dan akan merekomendasikan bagaimana settingan untuk bulan-bulan selanjutnya. Di sini ada menu profile, di sini ada total pengeluaran air dan tambah perangkat. Jika jadi hardware-nya nanti akan dibuat secara plug and play, jadi nanti ketika kita ingin menambah device baru atau hardware baru di titik-titik tertentu, kita tinggal langsung pasang aja gitu, tinggal tambahkan sesuai barcode-nya, tinggal di scan, nanti akan menambah sebuah perangkat baru di sini. Nah, di sini ada, ini harapan kami juga bakal merekap pembayaran air. Jadi nanti di menu tipsnya ini akan merekap juga pengeluaran bulanan di air tersebut, apa dalam pengeluaran air tersebut. Nah, ini adalah hardware desainnya. Jadi di sini kita menggunakan sistem IoT. Jadi nanti alatnya ini bisa dikontrol, nggak menggunakan range atau nggak tergantung areanya. Jadi bisa dilakukan di mana aja. Misal pengurus pondok pesantren tersebut berpergian atau kemana, itu masih bisa ada di dalam genggamannya pengontrolan air di lingkungan santri tersebut. Nah, di sini kita menggunakan hardware yaitu Node MCU, terus modul GPS, servo high torque, terus ada baterai, generator, dan water flow. Nah, di sini kita sudah nah, ini adalah bentuk dari hardware-nya. Untuk gantung dari apa ya? Tergantung dari bahan-bahan yang digunakan. Jadi misalnya kayak packagingnya, kita di sini masih menggunakan akrilik ya, karena untuk dummy doang. Jadi nanti bisa dikemas dengan lebih baik dan mungkin untuk menghemat biaya yang lebih bisa dilakukan apa. Jadi di sini kita menghabiskan biaya sekitar 300 ribuan. Nah, itu bisa menghemat titik tersebut, air tersebut secara penuh gitu. Jadi kita punya akses penuh dalam mengontrol air di titik-titik tertentu. Dan ini bisa diperbanyak. Nah, di sini juga ada manual control. Kita next saja. Nah, di atas ini ada manual control. Ini ketika alat ini kan menggunakan WiFi. Jadi alat ini harus terkoneksi ke WiFi dan untuk listriknya di-generate dari generator ini. Dan di sini juga ketika ini down atau tidak berfungsi, maka keran otomatis tertutup. Nah, kami menyediakan solusi menggunakan manual keran. Jadi di atasnya untuk urgensi tertentu, misalnya emang membutuhkan air secara tiba-tiba, secara besar, itu bisa langsung menggunakan keran manual. Nah, ini contoh penggunaannya. Jadi di sini kita berikan settingan-settingan yang mempermudah penggunaan. Jadi nanti bisa mengatur pengukuran debitnya sesuai dengan sudut yang sudah kami akumulasi. Maaf. Nah, untuk komplitnya dari aplikasi ini, kami juga masih terus mengembangkan dan membuka dan open source juga ini di GitHub.
buat teman-teman yang ingin mau bareng-bareng membantu mengembangkan, siapa tahu bisa berkembang dan bisa membantu pondok-pondok pesantren yang memang membutuhkan sistem ini. Jadi sistem ini baru dibuat secara 80% dan 20% kekurangannya itu masih kekurangan di bagian artificial intelligence-nya. Di mana sistem ini bisa mengakumulasi itu masih kita kerjakan dan masih kita terus push, di mana kita bisa mendapatkan rekomendasi yang terbaik gitu. Jadi nanti sistemnya bisa merekomendasikan bagaimana untuk bulan depan dan bulan-bulan selanjutnya agar penggunaan air itu bisa didistribusikan. Jadi manusia ini udah tinggal terima aja sistemnya yang udah mengatur bagaimana sih jam-jam tertentu atau jam apa saja yang bisa penggunaannya bisa disesuaikan. Jadi disitulah kegunaan dari sistem ini. Jadi bisa sangat membantu di lingkungan pondok pesantren untuk menghemat air. Dan harapan kami sistem ini dapat menjawab kekurangan air di lingkungan pondok pesantren, karena jika kita mencari sumber daya baru itu sama aja kita nggak efisien gitu. Jadi gimana dengan ada sumber daya yang udah ada, kita hemat, kita manage dengan sebaik-baiknya agar bisa digunakan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari kami. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan kali ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Lalu peraih juara ketiga diraih oleh tim dari ITERA Manajemen yang akan diwakili oleh Ketua Pelaksana Bapak Mustafid Khilmi, dan penyerahan hadiah dimohon untuk Bapak Haji Kasri selaku pengawas Darul Ulum.